Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Renarti Raja Guguk NPM A1021044. Kembali kita akan belajar bersama-sama dan saya akan menemani teman-teman sekalian untuk memperdalam wawasan teman-teman sekalian. Di sini kita akan belajar di bab yang baru, yaitu bab yang ke-11 dan judul materi kita hari ini adalah efektivitas dan mutu sekolah. Saya yakin dan percaya teman-teman yang menonton video saya saat ini sudah tidak sabar lagi ingin memperdalam wawasannya tentang materi kita kali ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan masuk pada materi pembelajarannya. Tapi sebelum itu, saya tidak pernah lupa untuk menanya kabar teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama-sama karena kita sudah sampai di bab yang ke-11. Kita akan banyak belajar dan sama-sama belajar untuk sama-sama memperdalam wawasan kita ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita belajar bersama-sama di bab yang ke-11 yaitu efektivitas dan mutu sekolah. Oke teman-teman sekalian, kita mulai dengan pengertian sekolah efektif ya teman-teman. Nah, sebelumnya itu saya mau tanya nih kepada teman-teman sekalian. Apakah teman-teman tahu apa itu sekolah efektif? Apakah sekolah efektif hanya sekolah yang di dalamnya terdapat para staf-staf guru yang terbaik untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa-siswanya? Apakah sekolah efektif itu hanya terdapat beberapa fasilitas-fasilitas terbaik untuk mendukung kegiatan pembelajaran? Kita akan bahas ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, menurut Taylor, sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa atau tanpa memandang rasa, jenis kelamin, maupun status sosial ekonomi bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Menurut Supardi, sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, akuntabel dalam rangka tujuan visi misi sekolah secara efektif dan efisien. Jadi, menurut Departemen Pendidikan Nasional, sekolah itu dikatakan baik apabila memiliki kriteria seperti siswa yang masuk terseleksi dengan ketat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. Berikutnya sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif. Berikutnya iklim dan suasana yang mendukung untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian guru dan tenaga kependidikan yang memiliki profesionalis yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang memadai. Berikutnya melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa. Berikutnya jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa. Berikutnya proses pembelajaran yang lebih berkualitas dan sekolah unggul yang bermanfaat bagi lingkungannya. Oke teman-teman, dari pandangan beberapa pendapat tersebut, kita akan sama-sama simpulkan ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, pengertian dari sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Target-target yang ditetapkan sebelumnya itu adalah visi misi sekolah ya teman-teman. Jadi, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung, kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Itu ya teman-teman pengertian sekolah efektif. Jadi sekolah efektif itu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dan bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan. Oke teman-teman, berikutnya kita akan bahas karakteristik sekolah yang efektif itu. Artinya kita akan bahas bagaimana sih sifat-sifat dari karakteristik sekolah yang efektif. Jadi teman-teman, sekolah efektif itu dicirikan sebagai sekolah yang memiliki visi dan misi yang jelas yang dijalankan dengan konsisten. Lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta ketentraman di kalangan pelajar dan staf. Pasti ya teman-teman, karena lingkungan itu sangat menjamin kegiatan pembelajaran yang ada. Karena ketika kita nyaman belajar, kita lebih bisa menyerap pengetahuan ya teman-teman. Kita bisa lebih menyerap segala ilmu yang ingin kita dapatkan. Berikutnya, karakteristik sekolah yang efektif itu adalah kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Pasti ya teman-teman, karena kepala sekolah yang mengontrol
segala kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Kemudian, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Ya, ini sangat penting ya teman-teman, karena guru dan siswa berprestasi itu patut untuk diberikan penghargaan sehingga bisa lebih banyak belajar dari segala prestasi-prestasi sehingga bisa lebih memicu para guru lain atau siswa lain untuk berprestasi. Berikutnya, pendelegasian wewenang yang jelas dan dukungan masyarakat sekitar. Berikutnya, sekolah itu mempunyai rancangan program yang jelas. Nah, rancangan program yang jelas ini bisa kita lihat dari visi dan misi dalam sekolah tersebut. Berikutnya, sekolah itu mempunyai fokus sistemnya sendiri. Berikutnya, pelajar diberi tanggung jawab. Kemudian, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Kemudian melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Ini sangat penting ya teman-teman, karena evaluasi itu kan seperti melakukan pembenahan-pembenahan terhadap kesalahan-kesalahan yang ada, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Dari kesalahan-kesalahan tersebut, sekolah bisa lebih memajukan sekolah untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasikan satu sama lainnya dan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif itu harus memenuhi standar-standar seperti standar isi, di mana standar isi ini adalah memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum, di mana beban belajar, kurikulum, tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademiknya. Yang kedua, proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran pada satuan pendidikan ini diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi rasa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Kemudian ada kompetensi lulusan, teman-teman. Jadi kompetensi lulusan ini memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Kemudian standar tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, kita mulai dengan pendidik ya teman-teman, di mana pendidik itu harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, kemudian memenuhi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, kemudian sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kemudian memiliki sertifikat pendidik, kemudian merencanakan pembelajaran atau bimbingan, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan yang bermutu, kemudian meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan untuk tenaga kependidikan, terdapat kepala sekolah. Nah, tenaga administrasi juga ya teman-teman, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah yang berstandar atau tersertifikasi. Kemudian standar-standar yang berikutnya ada sarana dan prasarana, di mana memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat olahraga, tempat beribadah, kemudian tempat berekreasi, serta tempat atau ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan ya teman-teman. Kemudian ada pengelolaan, di mana pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Berikutnya ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini memiliki biaya investasi dan biaya personal, di mana biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan model kerja tetap. Biaya personal itu bisa meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran secara teratur ya teman-teman. Kemudian ada penilaian, di mana penilaian hasil ini atau penilaian hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil dan bentuk ulangan harian dan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Kemudian penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi penilaian itu digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap peserta didik sejauh mana kompetensi yang telah diraih oleh peserta didik tersebut.
dan bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar itu juga diperlukan ya teman-teman, dan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi penilaian-penilaian ini bisa juga dibuat untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada dari pengamatan yang telah dilakukan terhadap peserta didik. Teman-teman, tadi kita sudah bahas ciri-ciri sekolah efektif, kemudian standar nasional pendidikan yang harus dimiliki oleh sekolah efektif. Berikutnya, kita akan bahas bagaimana sih model-model sekolah efektif itu. Jadi teman-teman sekalian, model-model sekolah efektif yang pertama adalah model tujuan, di mana model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya mencapai atau melebihi daripada tujuan yang ditetapkan. Di mana model ini berguna apabila outcome sebuah sekolah jelas, terutama yang berkaitan dengan kualitas pembelajarannya ya teman-teman, baik itu juga iklim pengajarannya dan pencapaian akademik dalam ujian nasional. Berikutnya ada model manajemen mutu total, di mana model manajemen mutu total itu teman-teman mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, kemudian memberikan kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstitusional, dan maupun eksternal dan internalnya ya teman-teman, baik itu dalam lingkungan yang berubah. Kemudian ada model proses, di mana berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif itu sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut, dalam keadaan tersebut, harus efisien dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Jadi kriteria yang sering digunakan dalam model proses ini adalah kepemimpinan, komunikasi, kemudian keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Oke teman-teman sekalian, kemudian kita akan bahas usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Nah, usaha meningkatkan efektivitas mutu sekolah ini ada dikenal dengan yang pertama school review. Nah, school review itu adalah suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua ada benchmarking, di mana benchmarking ini adalah suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Kemudian ada quality control, di mana quality control adalah suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Dan berikutnya ada quality assurance, di mana merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Jadi informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa-siswanya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada gambar tentang efektivitas mutu sekolah. Nah, efektivitas dalam mutu sekolah itu didukung dari input, proses, output, dan outcome-nya ya teman-teman, di mana di dalam efektivitas dalam mutu sekolah inputnya itu di dalamnya terdapat kepala sekolah, guru, pegawai ahli, kemudian fasilitas yang lengkap pastinya, kemudian lingkungan yang kondusif, kurikulum berstandar tinggi, pendanaan siswa yang terseleksi, dana pendukung yang cukup. Di dalam proses itu ada seperti KBM, metode dan pengujian efektif, kemudian organisasi, manajemen, administrasi, kemudian ada hubungan industrinya seperti apa, kemudian ada pengendalian mutu efektifnya. Di dalam output, efektivitas dan mutu sekolah itu seperti nilai hasil belajar yang memuaskan, kemudian kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, kemudian keterserapan ke dunia kerja tinggi, kemudian ada kepercayaan masyarakat tinggi. Di dalam outcome-nya itu, yaitu lulusan bekerja sesuai bidangnya dan dapat mengamalkan ilmu yang didapat dalam lembaga pendidikan sebelumnya. Nah, di dalam input itu semua masukan yang terseleksi sesuai aturan serta adanya transparansi dalam pelaksanaannya ya teman-teman. Di dalam proses praktisibilitas dan kontrol yang teratur serta hubungan yang baik dan kerjasama antara intern dan eksternnya. Di dalam output
menjadi lulusan terbaik dan sesuai dengan apa yang diharapkan peserta didik dan orang tua maupun masyarakat. Di dalam outcome itu, kan lulusan bekerja sesuai bidangnya itu dapat mengamalkan ilmu yang didapatnya. Jadi, setelah mendapatkan bentuk pengaplikasian ilmu yang didapat, nah diharapkan bisa menjadi lulusan terpakai di dunia kerja atau menghasilkan lowongan pekerjaan. Oke teman-teman sekalian, kita telah sampai di slide PPT kita yang terakhir. Saya yakin dan percaya bahwa siapapun yang menonton video ini dari awal pertengahan hingga akhir secara seksama, pastinya teman-teman dapat menyerap maupun bisa menambah wawasan teman-teman sekalian tentang materi pembelajaran kita pada saat ini, yaitu efektivitas dan mutu sekolah. Jadi teman-teman, efektif sekolah itu tidak hanya guru-guru yang ada di dalamnya itu yang terbaik, tetapi juga di dalamnya terdapat sekolah yang bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Target-target itu seperti sekolah itu bisa mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Nah, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung, kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Saya, Renarti Raja Guguk, sangat berharap semoga teman-teman sekalian bisa menyerap segala ilmu yang telah saya paparkan. Semoga teman-teman sekalian puas dengan video hari ini. Semoga teman-teman sekalian juga bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipaparkan sehingga teman-teman bisa mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video saya. Saya Renarti Raja Guguk mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di bab yang berikutnya dan di materi berikutnya yang terbaru pastinya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Dadah.